Maka di antara kebahagiaan di dunia pun demikian. Kalau kita berbicara, orang perhatian kita berbicara. Kemudian kita pilih kata-kata diksi yang baik untuk bisa sampai kepada dia. Bahkan ketika menegur kita pilih diksi yang baik tanpa harus merendahkan dia. Bagaimana caranya? Ini semua ibadah. Kata Allah, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada manusia untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Kalau ada kata-kata 5 perkataan semua diksinya baik, cari diksi yang terbaik untuk kita sampaikan orang depan kita, yang mudah dipahami dan menyenangkan dia kalau memang itu adalah nasihat. Nah, tidak boleh kita menyakiti orang dengan kata-kata maupun dengan sikap. Di antara sikap dengan malingkan wajah. Dengan malingkan wajah. Di antara anak-anak sekarang, ini yang saya khawatirkan. Anak-anak generasi strawberry atau generasi Gen Z, orang bilang apa? Gen Z apa Gen apa? Gen X atau Gen? Sekarang apa? Gen Z ya? Gen Z. Itu mereka susah belajar adab karena mereka belajar dari YouTube. Kalau dulu anak-anak tidak ada internet, mereka belajar adab dari orang tua mereka. Apalagi orang Jawa, Masya Allah adab luar biasa. Cara duduk, sama orang tua bagaimana, sama tamu bagaimana. Mereka lihat sekarang anak-anak itu kalah semua dengan apa yang mereka nonton. Kalau mereka nonton konten YouTube isinya kemewahan, rambutnya nggak karu-karuan, kemudian bicara mobil-mobil mewah, Lamborghini. Mobil ini apa, Lamborghini itu apa? Anak-anak tahu dari mana? Dari apa? YouTube. Kalau orang tua tidak perhatian terhadap adab, mereka akan belajar adab dari YouTube dan tidak akan menyapa. Tidak peka. Kadang-kadang bicara sama anak-anak muda yang Gen Z ini, dia tidak peka bagaimana berbicara dengan orang lebih tua. Kenapa? Tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Sehingga terkesan tidak apa ya? Tidak punya sopan santun, tidak punya sopan santun. Iya, tidak beradab. Saya ngobrol sama anak Gen Z. Gimana Ustaz? Yes. So, dia main game depan saya. Lah ini maksudnya kan kalau kita kan pekewo depan Ustaz main apa? Main game. Ya sana. Ayo Ustaz sana lagi. Main game lagi. Ini bukan ini orang ngaji maksud saya. Kenapa dia tidak belajar adab? Bukan kita salahkan, ini memang dia tidak tahu bagaimana sopan santun, pekewo dalam beradab itu hilang. Itu yang kita khawatirkan anak-anak zaman sekarang. Apalagi kalau di kampung, di kota besar semakin parah. Karena yang mereka nonton semua apa? Semua YouTube. Dan YouTube mana ngajarin adab? Banyak YouTube ngajarin adab, tapi mereka nonton YouTube yang tidak beradab. Yang konten-kontennya ngaco balau. Nah, di sini Allah mengajarkan berbicara dengan manusia beradab. Sampai sebenarnya tafsir. Kau berbicara anak kecil, dengarin dia ngomong dulu. Dengarin aja, enggak apa-apa. Lihat Rasulullah SAW datang kepada Abu Umair. Abu Umair masih kecil, mungkin ada yang bilang umurnya 4 tahun, ada yang bilang 3 tahun, dia punya mainan burung dia pelihara, ternyata burungnya mati. Maka Abu Umair sedih, Rasulullah datang, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nugair." Wahai Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Rasulullah ngobrol. Mungkin dia nangis aja, Rasulullah dengerin, maksudnya Rasulullah datang bicara sama dia. Makanya disebut seorang salaf kalau enggak salah atau siapa. Dia bilang, saya ketika mendengar seorang berbicara, saya selalu membuat diri saya bersikap seakan-akan saya baru dengar. Seakan-akan saya baru dengar. Kalau orang berbicara dengar, oh iya. Sampai Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah, anaknya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di pegel ya, karena bapaknya begitu ya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ini datang seorang cerita, ada kejadian begini, dia dengar. Memang baru pertama kali dengar. Dia jalan sama anaknya. Orang itu pergi, datang lagi orang kedua, cerita lagi, Syekh, ada kejadian gini-gini, cerita yang sama. Syekh tidak bilang, saya sudah dengar tadi, enggak. Dia diam aja, dengar sampai selesai. Anaknya, Abi ini dengerin lagi. Datang orang ketiga, cerita yang sama. Syekh dengar lagi, oh iya. Kita ingin menyenangkan hati orang. Jangan bilang Syekh tidak sibuk, Syekh super sibuk. Sampai saya pernah dengar juga ceramah disebutkan Syekh melewati orang-orang lagi jagongan di angkringan Arab tapi maksudnya. Kahwa, kemudian korma. Ngobrol-ngobrol kata Syekh, seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya mau beli. Kenapa? Kekurangan waktu. Tapi ada saatnya kita beramal soleh. Beramal soleh contohnya Allah mengatakan bersikaplah kepada orang dengan cara yang baik. Ya. Maka seperti itu ya. Jadi adab dalam berbicara. Kita ini adab, udah berbicara Gen Z sekarang bicara sambil HP-an.
Nah, nah. Apa ulang lagi? Aduh. Pegal gini ya. Pegal. Udah cerita semangat-semangat. Ulang-ulang tadi bagaimana ya? Kalau darurat enggak apa-apa. Ini kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Enggak sopan ya. Enggak sopan. Lagi ngobrol dia sibuk main HP. Dia hatimu bukan dua hati, hatimu cuma satu. Kau tidak bisa fokus dua-duanya. Di antara adab kalau dia ngomong kau dengar, kalau enggak sebentar ya saya lagi sibuk sebentar. Berhenti dulu sebentar. Enggak apa-apa. Daripada kita ya sekarang sudah seperti itu. Istri sama suami, istri lagi ngomong, suaminya ketawa, bukan sama istrinya, ketawa sama grup situ. Apa tadi? Ketawa. Istri juga gitu. Kalau kita lagi bercanda, istri ketawa. Ketawa siapa? Sama grupnya. Tidak ada sopan santun. Repot. Ini anak-anak harus dilatih. Umi lagi ngomong, diam. Nggak boleh begitu. Nggak sopan. Kalau guru ngomong tuh dengerin. Ngomong. Lihat di sini. Mukamu lihat sini. Nggak boleh seperti itu. Nggak sopan. Ajarin anak-anak. Jangan seperti onta. Dia ngomong gini. Wala tusair khad. Karena makna wala tusair khadak ini banyak tafsiran. Di antaranya mengatakan tasdik. Tasdik itu gini. Kalau ngomong itu, orang ngomong dia ininya mainin. Maksudnya ngejek. Bahlul. Ini orang Arab dulu begininya dimainin. Kalau ngejek orang. Jadi kelihatan orang sombong itu kelihatan dengan berbagai macam ekspresinya. Memalingkan wajah, tidak menghormati kita sambil main HP, tidak hormati kita sambil bibirnya begini. Ini semua dilarang. Ya kecuali orang itu mungkin orang ngaco, orang gila, orang ngajak maksiat ya kamu begitu enggak apa-apa. Tidak ada orang biasa, ada orang datang serius. Kita semua orang sibuk. Dan kita semua sok sibuk ya. Kalau orang datang ya kita sikapi dengan cara yang baik. Kenapa kita rendahkan dia? Dia mungkin miskin. Secara harta miskin, tapi secara kedudukan di sisi Allah belum tentu. Belum tentu ya. Saya sering bilang kita jangan rendahkan pembantu kita. Sebagian pembantu kita dia punya gaji 100% kirim sama ibunya. Yang tidak pernah kita lakukan dalam hidup ini. Atau sebagian kita bukan semua ya. 100% gajinya dia berikan pada ibunya dan itu bukan tiap bulan bertahun-tahun dia 100% gajinya buat apa? Ibunya. Siapa di antara kita seperti itu? Kemudian kita masih lebih hebat daripada pembantu ini. Mungkin dia kurang salat, mungkin dia kurang ngaji, tapi dia praktek suatu ibadah yang luar biasa yang kita terlalu banyak ngaji terkadang belum praktekannya. Terus kita merasa lebih rendah. Terus kita ngomong rendahkan dia, ya akhi. Oleh karenanya, la tusair khaddaka linnas. Itu maksudnya jangan sombong di hadapan manusia. Tetapi berusaha tetap tawadhu di hadapan siapapun yang kita ajak berbicara. Ini maksud wala tusair khaddaka linnas.